membahas tentang aktivasi akun Kortek. Apa itu ya? Apa Maksudnya kemudian itu harus melakukan juga permintaan kode otorisasi. Nah, Ya. Nah, sebenarnya ketika Mas Rifki tadi mengatakan tanda tangan elektronik, saya jadi ingin tahu. Ya. Iya kan? Apa sih sebenarnya tanda tangan elektronik itu? Ya. Jadi sejak Kortek berjalan, sertifikat elektronik sudah nggak ada lagi dong. Orang pribadi Kemudian impersonate ke badannya. atau impersonate atau berperan sebagai siapa gitu ya. Betul Kak Icang. Kemudian pada faktur pajak nih Kak Icang ya. Faktur pajak juga. Mungkin faktur pajak dan dokumen tertentu ya. Iya. Itu tentang perbedaan. Oke. Perbedaan sertifikat elektronik dan KODJP. Selamat siang kawan pajak. Selamat datang dalam program Opini, obrolan pajak terkini. Opini merupakan kegiatan edukasi melalui kanal media sosial Instagram @pajakpmb yang disiarkan langsung dari studio Jacksman, KPP PMB di Gedung Pajak Rajiman Sudirman. Program Opini ini akan ditayangkan rutin pada jam dan hari yang sama. 3 kali dalam 1 bulan, yaitu setiap hari Rabu pukul 13.30 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi, pastikan hadir ya, kawan pajak, karena akan ada hadiah menarik di setiap episodenya. Iya. Gitu. Oke, Mas Rifki. Iya. Kita lihat dulu nih, apakah Kawan pajak yang Iya. gabung nih, Kak Rizal Kayaknya ya. jam-jam segini nih jam-jam apa ya? Rawan ngantuk setelah makan siang. Iya. Jadi kita akan Kita panaskan kita suasana. panaskan suasana dengan tips-tips dari Kortek. Iya. Jadi nanti kita apa sih itu akan memenuhi ruang dengar dan ruang apa sih itu kacamata dari kawan pajak dengan perpajakan dan tips-tips. Dan mungkin ada tambahan apa nih? Hadiah. Ada Betul 2 hadiah. sekali, ada Bisa 2 hadiah dilihatin kita. ke kawan pajak ya. Iya. Kak Rizal. Atau Iya. sudah ada yang gabung ini? Iya, Mbak Teksmis sudah ada yang gabung ya? Sudah nih. Oh ada, sudah Iya, banyak. sudah banyak ya. Alhamdulillah, iya. Iya. Jadi ada siapa nih? Kita sapa dulu Kita Kak sapa dulu nih. Rizal. Ada siapa aja nih? Ada Zalpik, ada Zalpik, ada Mestara Madian ya. Oke, ada. Ini saya hanya menyebutkan nama ininya ya, karena kita juga nggak tahu nih siapa Nama asli siapanya. atau enggak? Iya. Iya. Dan mungkin dari perusahaan mana kita juga nggak tahu. Tapi Iya. yang pasti kita akan memberikan nanti tips-tips perpajakan. Iya. Oke, khusus dalam apa sih itu edukasi kali ini kita akan membahas Kortek. Iya. Oke. Episode perdana dia. Episode perdana ya. Aktivasi Sekaligus kita akun. perkenalan ya. Iya. Muka-muka baru gitu. Iya, betul, muka-muka baru. Sekaligus ini adalah perdana, episode perdana, dan kita akan ditemani dengan penyuluh-penyuluh baru di PMB. Iya. Ya, jadi ini wajah-wajah segar-segar kita semuanya. Di sini saya Fahrizal. Saya Rifki. Oke, kita dari penyuluh KPP PMB. Topiknya apa nih ya? Topik ya. Oh iya, kita akan topik ini adalah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aktivasi akun Kortek. Iya. Apa itu ya? Apa itu Kak Rizal ya. Aktivasi akun Kortek. Gitu. Jadi ini aktivasi akun Kortek ini akan membahas bukan hanya aktivasinya, tapi tips-tipsnya juga. Penyempurnaannya juga. Penyempurnaannya juga. Iya. Oke, baik. Gimana Mas Rifki? Ya, jadi dalam layanan DJP Iya. ini kayak Kak Rizal ya, bahwa di dalamnya kan ada pembuatan faktur pajak nih Kak Rizal ya, Betul. pelaporan SPT, Iya. pembayaran Iya. hingga permohonan fasilitas nih ya. Oke. Ya, sekarang saat ini nih Kak Rizal ya, dilakukan menggunakan Kortek DJP ini ya. Kortek DJP sudah sekarang ya, Pak. Sudah berjalan setengah tahun lebih setengah tahun lebih. Ya, dari setengah 1 Januari 2025 ya, Iya. betul. untuk menggunakan Kortek ini sangatlah mudah ya Kak Rizal. Harusnya Harusnya ya. harusnya. Iya. Tujuannya emang itu, mempermudah semuanya. Mempermudah wajib Iya. pajak ya. Betul. Menjalankan hak dan kewajibannya sekali. Kak Iya. Rizal ya. Iya. Ya. Jadi wajib pajak itu dalam Kortek ini cukup melakukan aktivasi akun wajib pajak.
Oke. Ya. Tapi di sini ada lanjutannya. Kadang wajib pajak hanya sampai di situ nih. Kebiasaan aktivasi aja sudah selesai. Iya kan. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kemudian itu harus melakukan juga permintaan kode otorisasi. Nah, permintaan kode otorisasi ini jarang didengar nih para wajib pajak ini. Kadang kalau yang melakukan mungkin hanya direksi, ya kan, atau orang atau pihak yang diberikan akses itu aja kan. Ya. Jadi di sini gini Kak Reza. Gimana? Itu KODJP itu sebagai tanda tangan elektronik ya. Baik. Dan perlu ditekankan juga ya, Kak Rizal ya, itu tidak berbayar. Gratis ya. Itu perlu didengar oleh wajib pajak itu. Nggak ada biaya, ya kan. Nah, sebenarnya ketika Mas Rifki tadi mengatakan tanda tangan elektronik, saya jadi ingin tahu nih, ya kan, apa sih sebenarnya tanda tangan elektronik itu? Iya. Jadi tanda tangan elektronik sebelum kita bicara tanda tangan elektronik ya. Jadi harus kita pahami dulu nih, Kak Rizal ya. Nah, jadi sebelum Cortex launching ya atau kemarin 1 Januari 2025 betul. Ya kawan pajak kan pasti sudah mengenal dengan adanya sertifikat elektronik ya. Iya itu sering kita dengar itu dan kita gunain digital lah. Sertifikat digital ya. Betul sekali. Ya. Bahkan mungkin wajib pajak sudah sangat familiar ya. Iya. Sangat familiar baik pada waktu permintaan penerbitannya betul. Ataupun dengan pada saat perpanjangannya Kak. Iya. Paling sering ya dulu ya. Kalau kabut biasanya. Betul. Iya. Wah, tiba-tiba sertelnya habis. Iya, nggak dicek. Iya, betul sekali. Jadi gini ya, Kak Rizal ya. Sertifikat elektronik ini tidak lain dan tidak bukan adalah cikal bakal dari tanda tangan elektronik. Ya, yang kemudian pada aplikasi Cortex DJP itu bertransformasi nih. Bertransformasi ya menjadi kode otorisasi DJP ya Kak Rizal ya. Berarti asal muasalnya asal muasalnya jadi memang dulu itu ada sertifikat elektronik waktu masih DJP online dan sebenarnya sertifikat elektronik ini adalah juga tanda tangan elektronik seseorang. Cikal bakal yang nanti akan menjadi kode otorisasi DJP. Baru ketika Cortex berjalan itu berubah menjadi kode otorisasi DJP. Jadi gini Kak Rizal ya, kode otorisasi DJP ini atau KODJP ya, ini pengganti dari sertifikat elektronik. Ya, pengganti dari sertifikat elektronik. Jadi sejak Cortex berjalan sertifikat elektronik sudah nggak ada lagi dong? Ya masih bisa digunakan, tapi untuk yang lampau. Baik. Ya, untuk yang. Tapi per Januari 2025 itu sudah menggunakan KODJP ya. KODJP. Bukan KO tinju ya. Kode otorisasi DJP. Wah, kalau saya lihat dari ini audiensnya ini kayaknya sudah semakin banyak ini. Bisa lihat ya, kita lihat dicek ya. Udah sampai 1.000 belum? Oh belum. belum 1.000 ya? Belum. Oh belum ternyata. Biar panas nih Kak Rizal. Kalau 1.000 nanti kita bisa bikin ini sendiri berarti apa sih itu podcast sendiri. Baik, karena ini sudah sangat banyak dan untuk memanaskan hari yang memang sekarang semakin panas kayaknya sudah waktunya nih. Saatnya tunggu apa? Kuis. Oke. Jadi kuisnya nggak hanya sekali loh. Ada Kak Rizal. Oke, jangan disebutin dulu. Spill dulu. Nanti yang nggak mau sih disebutin nanti biar pada semangat. Iya, yang teman-teman yang lain, kawan pajak yang lain boleh nih ngasih tahu kepada teman-temannya. Disepil langsung sama Mas Rifki. Boleh. Keren loh. Tapi dalamnya ditutup ya. Biar jadi misteri. Rahasia. Jadi nanti gini rulesnya. Jadi nanti saya atau Mas Rifki nanti akan memberikan satu pertanyaan, mudah-mudahan bukan termasuk pertanyaan yang sulit ya. Gampang lah. Gampang ya. Nah, nanti kawan pajak boleh silakan mengetikkan jawabannya. Ya, gitu ya. Semakin cepat semakin ya. Jadi ini ya, apa sih itu diketikkan ya. Semakin cepat semakin bagus. Di komen ya. Oke, diketikkan di komen. Nanti yang memilih siapa pemenangnya kami dibantu oleh Mbak Taksmin. Tenang aja, nanti dipilih oleh Mbak Taksmin. Mbak Taksmin terserah ini, kayaknya otoriter banget ini. Apakah dia yang paling cepat atau yang paling benar? Ya kita lihat nanti. Oke, sudah siap? Di sini tepat dan cepat ya. Iya, mungkin gitu ya. Apa kata Mbak Taksmin? Oh iya, ikut aja lah kita ya. Oke, jadi sudah siap belum? Sudah siap kan Pak?
Pertanyaan pertama apa itu, ini baru kuis yang pertama. Satu aja pertanyaannya langsung dijawab, nanti Mbak Taksmin yang ngecek. Cepet-cepetan ya. Harusnya gitu. Ya, cepat dan tepat ya. Nah, nanti hadiahnya yang sudah dipilih oleh Mbak Taksmin akan dikirimkan lewat pos, atau kalau ada kesempatan untuk datang ke KPP boleh diambil. Ya kan Bapak Ibu ya. Nanti yang mencatat Mbak Taksmin. Nanti di DM ya, di DM ya. Di DM ya. Dan alamatnya di DM ya kalau misalnya kirim ya. Iya. Biar nggak nyasar hadiahnya. Nyasar. Atau dikirim ke alamat saya. Oke. Jadi pertanyaannya siap ya Bapak Ibu ya. Kita kan di KPP PMB seperti yang saya sampaikan tadi. Iya kan. Nah, saya ingin tanya, apa kepanjangan B pada KPP PMB? Udah itu aja. Gampang banget ya? Iya. Gampang banget. Semudah itu ya? Iya. Semudah itu. Iya. Sudah ada contekannya tuh. Iya. Oh, malah disepil. Oke. Iya. Apa diulangin? Diulangin ya. Apa kepanjangan B pada KPP PMB? Iya. Oke, silakan di apa sih itu dijawab. Di DM bisa, di komen boleh, silahkan kawan. Kepanjangan B dari PMB apa ya? Iya. Gitu ya. Oke, baik. Nanti opos itu yang milih langsung Mbak Taksminnya. Gitu ya. Oh, sudah ada yang jawab ya? Sudah ada. Iya. Oke. Dari atas nama Ira Wisono. Ira Wisono. Ya, masih ditunggu yang lain. Siapa tahu jawabannya salah ya. Ira Wisono ini Mbak atau Mas atau Bapak atau Ibu ya? Kakak aja, kakak ya. Kakak Ira Wisono. Kakak Ira Wisono. Bisa ini ya Mbak Taksmin ya, bisa berinteraksi ya, iya kan? Bisa masuk, bisa dong. Nah, boleh kami tanya Mbak, Kak Ira Wisono dari mana Kak? Mewakili perusahaan apa? Boleh tahu nggak? Halo, Kak Ira Wisono. Halo. Iya. Mungkin ada yang jawab lagi, jawab lagi ya? Oh, belum ya? Mungkin lagi ini mungkin di jalan atau mungkin sedang menyelesaikan makan siangnya. Iya. Oh, cewek. Oh, perempuan. Kak Ira. Ya, Kak Ira. Iya, boleh diinformasikan Mbak dari perusahaan mana kalau boleh saya tahu? Diketik kan nggak apa-apa. Diketik boleh. Nanti kita baca. PT Mami. Ayo ingat nggak PT Mami? PT Mami apa ya? kita penyuluh baru nih, baru 1 bulan 1 minggu ya. Kayaknya masih belum hafal semua nama perusahaan sepanjangnya, tapi nggak apa-apa. Dari PT Mami Mbak Taksmin. Manulife. Assurance ya. Assurance ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ira atas partisipasinya. Sudah dicatat Mbak Taksmin? Oh, langsung memenang ya? Saya jadi minta tolong dimenangin dong. Jadi kata Mbak Taksmin lah pokoknya kita ikut. Ya, kita ikut ya. Iya. Kita ikut apa kata Mbak Taksmin. Betul sekali. Ya. Nah, iya. Oke. Sesi yang kedua, Kak ya. Kita akan lanjut nih, ke materi lagi dong. Bisa. Ya, kan tadi sudah kuis nih. Udah panas. Biar melek ya, Iya. Jadi gimana nih Kak Rizal ya? Iya. Perbedaan nih Kak Rizal. Perbedaan sertifikat elektronik dengan kode otorisasi DJP. Beda sertifikat elektronik waktu masih DJP online dan kode otorisasi DJP ketika sudah menggunakan Kortek. Tadi kan kita sudah bicara latar belakang nih. Sekarang kita bicara perbedaannya apa nih Kak Rizal ya? Sekarang kita bicara dulu sertifikat elektronik yang masih DJP online. Ketika DJP online dulu, entitas yang diakui atau entitas yang terdaftar di kita kan sebenarnya ada 3, tapi sebenarnya untuk sertifikat elektronik yang digunakan hanya 2. Yang familiar ya, yang familiar ya, kan? Tentu saja ya. Iya kan. Nah, itu kalau dulu kan sertifikat ini digunakan oleh orang pribadi. Ya. Laporan SPT tahunan dan yang sebagainya. Dan kedua, sertifikat elektronik ini kan digunakan oleh badan hukum, iya kan? Iya kan? Karena badan hukum dulu entitas ini ada di DJP online dan terpisah. Jadi kalau dulu orang pribadi dan badan ya. Dan sertifikat digunakan oleh 2 entitas ini, ya kan? Nah, sekarang kode otorisasi DJP yang ada di Kortek, karena di Kortek ini untuk entitas badan itu melekat kepada PIC-nya. ya. Jadi secara status sebenarnya entitas badan ini sudah nggak ada di Kortek.
Jadi melekat ke siapa nih? Ada loginnya. Melekatnya kepada PIC dong. Iya kan? PIC dan kemana? Ke orang pribadi orang mungkin. Pribadi kan. Makanya kenapa kode otorisasi di di Cortex itu hanya ada dan digunakan untuk orang pribadi saja. Nggak ada lagi untuk badan. Jadi yang digarisbawahi di sini ya Kak Icang ya, untuk sertifikat elektronik, betul. Itu orang pribadi dan badan. Iya. Untuk KODJP itu melekat pada orang pribadi saja. Gitu ya. Iya. Kak Icang, ya? Karena di situ ya. akun badan sudah nggak ada nih. Ya. Tapi tadi siang masih saya temuin ada beberapa wajib pajak yang datang sini membuka akun badannya. Iya kan. Nah sebenarnya Bapak Ibu atau kawan pajak sekalian, akun badan itu sudah tidak digunakan lagi. Itu kami buka hanya untuk melihat data hanya untuk melihat, jangan pernah digunakan untuk mengakses atau memproses atau membuat dokumen gitu ya, buat faktur, buat bukti potong gitu ya. Nanti pada akhirnya akun login ke akun ke akun badan itu akan ditiadakan nanti. Jadi beralih ke orang pribadi, kemudian impersonate ke badannya. Atau impersonate atau berperan sebagai siapa gitu ya, Kak Icang ya. Karena hari ini pun masih saya temuin tadi. Masih ada yang melakukan itu. Saya harapkan tidak untuk dilakukan lagi, tipsnya itu. Oke. Untuk yang perbedaan yang kedua, apa nih Kak Icang? Kedua itu yang kita jumpai adalah kalau dulu DJP online, sertifikat pada DJP online itu diajukannya yang bersangkutan harus datang langsung. Jadi WP yang jauh nih? Iya, kasihan ya. Iya, Jakarta, saya masuk Jakarta ngeliat, waduh macetnya kayak gini, kalau harus datang, wah bahaya itu, iya kan? Jadi gini, kantornya katakanlah di Jawa Timur nih, Surabaya, ya. KPP-nya di Jakarta. Wah, pimpinannya harus datang ke Jakarta nih ya. Kita nggak tahu apakah direkturnya dalam kondisi sakit, atau sibuk ya, atau sibuk ya kan. Nah itu ketika sertifikat elektronik di kode otorisasi DJP di Cortex tidak perlu hadir. Tidak ada satupun orang yang harus hadir ke KPP, tetapi cukup mengajukan permohonan pengaktifan kode otorisasi DJP itu di Cortex. Di bagian portal saya, dan ajukan di kode otorisasi DJP ketika login menggunakan akun pribadi. Jadi perbedaan yang kedua nih Kak Icang yang bisa saya tangkap ya. Itu bisa kalau sertifikat elektronik itu manual. Kalau KODJP online gitu ya. Perbedaan kedua di situ ya. Betul, nggak perlu datang ke KPP. Jadi bisa langsung. Dengan mudahnya itu ya kawan pajak harus segera ya. Harus dong. Harus segera bikin ya. Dan sekarang juga mindsetnya dibikin gini. Mindset sekarang itu yang saya dapatin itu adalah wajib pajak yang mengaktifkan akun Cortex-nya itu cukup direktur atau orang diberi akses. Ya kan? Padahal blueprint Cortex DJP ini nanti ke depannya kalau bisa semua yang memiliki NIK harus mengaktifkan Cortex-nya. Jadi gini. Dan sekaligus kode otorisasi DJP-nya juga harus dibuat. Jadi gini Kak Icang ya yang bisa saya tangkap ya. Jadi setiap pemilik NIK setiap pemilik NIK disegerakan untuk registrasi Cortex sekaligus membuat kode DJP. Betul. Kode otorisasi DJP. Jangan registrasi aja dong ya. Betul. Jadi sekarang semua karyawan kalau bisa, karena berkaitan dengan PPh 21. Iya kan? Dia kan dipotong, kan? Atau mungkin tahun depan nih Kak Icang. Kalau mau lapor SPT tahunan. Itu ya. Itu tahun depan. Untuk sekarang yang paling urgent kan PPh 21 nih. Kalau belum aktif, maka dia tidak bisa dilakukan pemotongan oleh perusahaan. Iya, betul. Iya kan? Nah, sekaligus pengaktifan atau pembuatan kode otorisasi DJP. Jadi memang kita himbau ya, berbondong-bondong ya, untuk segera membuat kode otorisasi DJP ini ya, Kak Rizal ya. Mas Rifki. Nah, oke. Dari penjelasan tadi itu, saya ingin Mas Rifki memberitahukan nih kepada kawan pajak kita, seberapa penting sih sebenarnya kode otorisasi DJP itu harus segera dibuat. Jadi urgent ya, banget. Urgent dari KODJP ini seperti apa ini Kak Rizal ya? Iya. Jadi memang KODJP ini kan digunakan untuk tanda tangan elektronik ya. Tadi sudah dibahas. Jadi DJP ini menggunakan KODJP untuk mengimbangi. Betul. Ya, di sini kata kuncinya mengimbangi cepatnya
laju teknologi. Ya. Jadi kita kedepannya kalau bisa dengan KUDJP, kalau semua wajib pajak KUDJP berarti pajak paperless dong. Iya dong. Woi, sekarang kan dengan apa QR code nih. QR code, kode otorisasi DJP, ada Kortek. Nanti kedepannya nggak butuh kertas lagi. Oke, kita beli makan aja pakai handphone aja. Iya, ya kan? Nggak perlu pakai uang kertas lagi ya. Iya. 10.000, 5.000 itu sudah pakai QR code ya, Kak Rizal ya. Ya, jadi kembali ke yang tadi ya, dalam hal ini ya, tanda tangan itu merupakan salah satu identitas nih yang membedakan satu dengan yang lain. Makanya pentingnya atau urgennya KUDJP ini ya, Kak Rizal ya. Selain itu di mata hukum nih ya, di mata hukum itu berperan sebagai tanda bukti pengesahan. Oke, berarti secara legal formil ya. Ya, itu membedakan identitas dengan yang lain dan berperan sebagai bukti pengesahan. Ya. Kemudian sama Mbak Texmin diminta menyapa nih. Oh, nyapa. Siapa Mbak Texmin? Halo Mbak Texmin. Oh, bukan ya. Kawan pajak ya. Oke, baik. Kak Sabto. Kita sapa dulu ya. Kortek yes. Terima kasih Kak Sabto. Keren ini Pak Sabto ini langsung Kortek yes. Kak Sabto. Mudah-mudahan yes-nya sampai seterusnya ya, Kak Sabto ya. Karena kita juga tahu sih, kita juga nggak menampik Kortek masih bermasalah. Iya. Tapi mudah-mudahan segera masalah itu segera dilakukan, disempurnakan. Jadi nanti disempurnakan dan diperbaiki. Betul. Gitu ya. Jadi nanti Kak Sabto kalau ada IG live lagi nggak hanya yes. 3 kali. Iya dong. Oke. Kembali ke ini Kak Icang. Apa itu? Urgensi yang Kak UDJP masih lagi. Masih ada ya. Jadi dari urgensinya dalam perpajakan itu tanda tangan berperan penting ya. Pada waktu pelaporan SPT atau faktur pajak nih Kak Icang ya. Jadi di sini di Per 2 tahun 2019 itu penelitian SPT dilakukan untuk memastikan bahwa SPT telah memenuhi ketentuan nih. Salah satunya untuk memastikan SPT sudah memenuhi ketentuan itu harus ditandatangani. Nah, ini dengan adanya KUDJP ini ya. Berarti harus sejalan dengan KUP juga ya. Betul. Semua dokumen itu sah kalau ditandatangani. Kemudian pada faktur pajak nih Kak Icang ya. Faktur pajak juga. Mungkin faktur pajak dan dokumen tertentu ya. Itu penandatangan faktur pajak itu harus orang yang berhak nih ya. Yang berhak menandatangani faktur pajak. Jadi memang urgent sekali KUDJP ini ya. Penandatangan ya betul sekali. Itu dokumen nggak sah kalau nggak ada KUDJP-nya. Udah nggak sah, nggak di mata hukum nggak bisa digunakan betul. Ya, jadi memang penting sekali ya KUDJP ini ya, kawan pajak ya. Sering dilupakan itu. Mengaktifkan habis itu udah. Iya kan? Iya kan? Nah, itu makanya itu kita mengingatkan di pertemuan pertama. Nanti berikutnya akan ada tips-tips yang lain. Iya, betul. Episode berikutnya ya. Episode 2. Iya. Oke. Kita ke kuis lagi nih Kak Icang. Kuis masih ada satu lagi. Iya. Masih ada. Masih ada. Baik. Kuis yang pertama, ini kuis yang kedua. Tak kalah mudah ya. Tak kalah mudah. Siap-siap ya. Siap-siap kawan pajak nih. War. Masih ada satu lagi kesempatan. Mungkin tadi belum siap nih. Sekarang harusnya sudah siap. Enggak hanya war tiket konser Kak Icang ya. Ini war hadiah. Jadi kalau peminatnya semakin banyak, mungkin nanti kita bisa usul kepada koordinator. Hadiahnya semakin bagus. Terakhir mungkin umroh. Iya. Dan kuisnya bisa banyak Kak Icang. Mudah-mudahan. Kok kuis sama materi banyakan kuisnya Kak Icang. Gitu ya Kak Icang ya. Bisa. Oke. Di kuis yang kedua ini kawan pajak harus siap-siap ya. Iya. Apa itu? Pertanyaannya gini Kak Rizal ya. Apa itu? Jadi KPPPMB ini kan terletak di gedung Rajiman Wedyo Diningrat. Gitu ya. Nah, itu di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, DKI Jakarta. Pertanyaannya KPPPMB itu ada di lantai berapa Kak Icang? Cepet-cepetannya. Ini biasanya yang sering datang ke kantor tahu nih. Iya, di lantai berapa? Harusnya yang sering datang ke KPP harusnya tahu. Cepet-cepetan ya. Pak Texmin siap mencatat siapa yang menjawab? Iya. Oh, siap Pak Texminnya. Mungkin ini dari Kang Dins ingin menjawab. Semoga konteks semakin mudah digunakan. Ya Kang Din, yang mungkin kuis 2 nih. Ya, yang kuis 2
Mulai langsung. Oh iya langsung. Wah, Kang Din. Oke. Langsung. Wah, Nah, Kak Ira. Kang juga Din menjawab, juga jawab. Kang Din sudah jawab. Kak Ira kayaknya tadi sudah jawab loh yang pertama. Iya. Oh, ingin Kak Sondang juga sudah. Kak Sondang juga sudah. Iya. Belum Kak Sondang. Itu sudah, Kak. Oh, sudah jawab. Sudah jawab, tapi belum dapat hadiah belum tadi. dapat hadiah. Iya. Mungkin menunggu hadiah umrohnya. Iya. Oke. Ini kuis terakhir ya? Kuis terakhir. Kuis terakhir. Kita umumin dong. Diumumin ya? Ya. Langsung ya? Ya. Oke, Ya. baik Mas Rifki. Kita silakan. umumin untuk yang pemenang kuis yang pertama yang dulu. pertama dulu Kak ya, Rizal tadi. ya. Untuk pemenang kuis yang pertama. Jawabannya dulu tadi pertanyaannya kan apa B kepanjangan B dari pada PMB. KPP PMB. Jawabannya adalah Bursa. dan sudah dijawab oleh Kak Ira Wisono. Oh, ya, tepuk tangan. Kuis satu, Kak Selamat, Ira Kak Wisono. Jadi Ya. Kak Ira Wisono dapat bingkisan yang pertama, nanti boleh menghubungi teks admin apakah mau diambil ataukah mau dikirim. Ya. Untuk pemenang yang kuis yang kedua ini ya, Kuis ada beberapa yang kedua. kandidat ya. Ada beberapa kandidat. Iya. Ada Kang. Gimana? Ada Mbak Kang Taksmin, Dins. dipilih yang mana nih? Ya. Mbak Taksmin. Ya, coba dibacakan Kak Rizal. Rizal, coba. Wah, yang kedua sudah dikasih nih sama contekannya sama Mbak Iya. Taksmin nih. Pertanyaannya tadi adalah KPP PMB itu di alamat yang sudah Bapak Ibu ketahui atau kawan pajak ketahui itu ada di lantai berapa? Di lantai berapa? Semuanya bener loh jawabnya. Lantai 8, Pinter-pinter ya. 9. Pinter-pinter ya. Keren. Pinter-pinter. Tapi siapakah yang dapat? Ini mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita di bawah ancaman Mbak Taksmin. Ceng Jadi gitu ya. kalau ada yang protes nanti saya langsung sampaikan ke Mbak Taksmin, Mbak ada yang protes nih, kenapa bukan dia yang dapat gitu. Oke. Jadi Mbak Taksmin menuliskan contekan kepada saya yang mendapat hadiah adalah dengan akun Sondang RP. Selamat kepada Bapak atau Kak Sondang RP. Tapi yakin ini laki-laki. Kita manggilnya Kak aja. Kak ya. Kak Sondang Kak RP. Sondang RP. Selamat, Pemenang Kak, di ya. kuis yang kedua. Jadi nanti Kak Sondang langsung silakan ketemu dengan Mbak Taksmin atau bisa DM atau nanti menyampaikan alamat untuk dikirim. Nah, untuk yang lain apabila ada protes nanti kami perkenalkan dengan Mbak Taksmin. Iya. Mohon maaf untuk peserta kawan pajak yang lain, mungkin kesempatan Rebu depan kawan pajak akan mendapatkan hadiahnya. Oke, ada yang ngomong nih, wah kok bukan saya? Kesempatan nih, tahun depan harus ikut lagi berarti. Banyakin hadiahnya. Banyakin hadiahnya. Silahkan ikut lagi ya. Pak Koordinator, ada yang minta hadiah lebih banyak. Nah, biar didengar. Oke, baik. Jadi kita sudah mendekati akhir aja. Sudah kuis yang pertama, sudah kuis yang kedua. Iya. Jadi ini saatnya kita akan mereview apa aja yang kita, merepetisi apa aja yang sudah kita sampaikan dari tadi. Dalam garis besarnya ada 3 mengenai aktivasi pada pertemuan pada live IG kali. Yang pertama apa Kak Yang Icang? pertama latar belakang. Ya kan? Latar belakang ini tadi sudah kita sampaikan bahwa latar belakang dari kode otorisasi DJP ini adalah bermula dari ketika DJP online waktu itu menggunakan sertifikat elektronik, di mana banyak kendala disempurnakan di kode otorisasi DJP, di mana sertifikat elektronik ini adalah sejatinya itu adalah tanda tangan seseorang dalam bentuk elektronik, hanya seperti itu. Gitu ya? Ya, kalau dulu kan tanda tangannya berarti direkturnya, ya kan. Nah, kalau di Kortek KO DJP atau kode otorisasi DJP ini adalah tanda tangan PIC atau orang yang ditunjuk sebagai signer. Jadi di sini disempurnakan. Betul sekali. Disempurnakan dengan KODJP. Betul. Dan untuk kedepannya skala lebih luasnya nanti setiap orang yang memiliki NIK harus mengaktifkan akun Korteknya dan sekaligus langsung membuat KODJP atau kode otorisasi DJP sehingga memiliki tanda tangan elektronik mandiri sendiri. Iya. Mudah-mudahan seterusnya gratis. Iya kan? Oke, mumpung masih gratis cepet-cepetan buat gitu kan. Yang kedua nih Kak. Yang kedua nih tentang perbedaan. Oke. Perbedaan sertifikat elektronik dan KODJP ya.
Ya, untuk perbedaan yang pertama nih, siapa yang bisa memiliki KODJP? Di KODJP ini kan yang bisa memiliki hanya orang pribadi nih. Kalau di sertifikat elektronik baik orang pribadi atau badan bisa. Kemudian perbedaan yang kedua, ini Kak Rizal ya. Jadi untuk pembuatan dan perpanjangannya tadi sudah dibahas ya. Pembuatannya untuk sertifikat harus manual, untuk KODJP bisa online. Yang ketiga, Kak Rizal. Yang ketiga, yang terakhir adalah tentang materi tadi adalah urgensinya. Urgensi atau pentingnya kita segera mengaktifkan atau membuat kode DJP adalah kalau kita nggak buat kita ketinggalan teknologi. Untuk mengimbangi ya. Iya, kedepannya semua yang berkaitan dengan perpajakan kita usahakan atau blueprintnya adalah akan menjadi paperless. Jadi kalau kita tidak memiliki KODJP atau kode DJP akan ketinggalan. Kita nggak punya tanda tangan elektronik masalahnya. Nggak bisa mengimbangi ya. Betul, kita akan ketinggalan secara teknologi. Kedua urgensinya adalah identitas yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ya kan, jadi di mata hukum nanti tanda tangan elektronik Bapak Ibu atau kawan pajak itu sama statusnya secara hukum dengan tanda tangan basah ya. Iya kan, hanya saja ini teknologi semakin maju, kita harus berpindah ke elektronik. Mau nggak mau kita dipaksa. Ya kan? Baik ya, baik kawan pajak. Demikian acara opini hari ini. Terima kasih atas kehadirannya kawan pajak ya. Mohon maaf jika ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Semoga acara kita bermanfaat dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Kita ketemu lagi hari Minggu depan ya, hari Rabu. Ya, pada jam yang sama ya. Melanjutkan topik nih. Masih melanjutkan topik. Ada 3. Ya. Aktivasi Kortek episode yang kedua. Ya. Betul. Kita spill ya. Ya, terkait membahas tata cara aktivasinya seperti apa. Lebih ya. Teknis lagi nih. Betul. Iya. Oke, baik. Jadi sebelum menutup edukasi pada hari ini, izinkan kami informasikan bahwa KPP PMB saat ini sedang berusaha meraih predikat WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Mohon doa dan dukungan dari kawan pajak agar KPP PMB berhasil membangun zona integritas yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. Ingat, semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Sekian edukasi hari ini. Apabila kawan pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, kawan pajak dapat menghubungi portal DJP www.pajak.go.id, Kering Pajak 1500 200, DM di IG atau Twitter KPP-PMB @pajakpmb, WA Helpdesk 0851 5803 5466, dan yang terakhir Anda pun boleh menelpon kami di 021 227775 100. Terima kasih. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.